Ya, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 14 ya. Nggak terasa, tinggal satu pertemuan lagi. Itu pun juga satu pertemuan nggak ada materi, hanya review dan kuis saja. Dan untuk pertemuan ke-14 ini kita akan membahas, ya seperti biasa, kalau sudah ngebahas tentang jurnal umum, jurnal penyesuaian, pasti ujung-ujungnya akan ngebahas tentang laporan keuangan. Bagaimana membuat laporan keuangan untuk akuntansi industri, pabrik, atau manufaktur. Sebenarnya sama aja sih seperti laporan-laporan keuangan sebelum-sebelumnya ya. Jadi untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri, secara konsep untuk laporan laba rugi, neraca itu sama. Cuma memang ada penambahan aja nih kalau untuk akuntansi industri. Di sini yang penambahan baru ialah membuat laporan harga pokok produksi, HP produksi ya. Itu. Jadi eh, tambahannya hanya di situ saja. Cuma kalau untuk neraca dan lain-lainnya sama aja. Dan perbedaannya kalau yang saya tahu itu ada di terkait jurnal penutupan ya kalau nggak salah. Jadi karena kan kita ada macam-macam nih ininya ya akun-akun barunya. Nah itu bagaimana cara menutup si akun-akun baru tersebut pada akhir periode. Tapi kalau untuk neraca dan lainnya sama semua. Menggunakan yang model apa tuh yang ke bawah atau yang kiri kanan sama aja. Jadi saya di sini akan menitik beratkan fokusnya ke pembuatan laporan HP produksi. Gitu ya. Ya, sekarang kita lihat dulu nih. Eh, laporan harga pokok produksi. Di sini sudah ada template-nya, cuma nanti memang saya akan memberikan contohnya secara real angkanya sehingga teman-teman nggak bingung ya. Oke, kalau membuat laporan HP produksi ini seperti biasa kita harus tahu persediaan bahan baku ya ingat bahan baku itu untuk awal berapa, terus teman-teman melakukan pembelian bahan baku berapa, dijumlahkan nih. Nah, kalau sudah dijumlahkan maka ketemulah si bahan baku tersedia produksi. Nah, terus bagaimana dengan persediaan bahan baku di akhir tahun? Silakan dikurangin, maka ketemulah total pemakaian bahan baku sebesar sekian. Kalau bingung nggak apa-apa, nanti saya berikan contoh yang saya cari di Google, searching di Google, contoh dengan angka-angkanya, sehingga teman-teman sedikit terbayangkan dan untuk tugas kali ini silahkan buat laporan HP produksi saja. Tidak perlu sampai neraca dan lain-lainnya, karena saya anggap itu semua sudah oke ya, teman-teman sudah paham untuk di materi-materi sebelumnya untuk laporan keuangan jasa dan laporan keuangan perusahaan dagang. Saya harap teman-teman sudah clear di situ. Di sini saya ingin teman-teman untuk melatih materi yang baru yaitu pembuatan laporan HP produksi. Silakan buat soal sendiri, silakan bikin istilahnya kreativitas teman-teman lah mau seperti apa. Misalkan teman-teman tulis diketahui bahwa saldo persediaan bahan baku awal sekian, lalu saldo persediaan bahan baku akhir sekian, pembelian bahan baku sekian gitu. Silakan teman-teman kreatif eh, melakukan kreativitas sendiri. Saya silahkan, yang penting saya tahu teman-teman sudah benar secara strukturnya gitu. Nah kalau sudah ketemu sih total pemakaian bahan baku ini, selanjutnya ialah eh silakan teman-teman hitung BTKL. Kalau teman-teman masih ingat biaya tenaga kerja langsung. Nah, disejajarkan dengan si total pemakaian bahan baku. Lalu jangan lupa teman-teman hitung biaya overhead pabriknya. Dijumlahkan dan disejajarkan kembali nih semuanya. Sehingga diketahui total biaya pabrik itu terdiri atas pemakaian bahan baku, BTKL, dan terakhir overhead. Sehingga ketemulah total biaya pabrik sekian gitu ya. Terus kalau sudah ketemu total BOP atau biaya overhead pabrik, silakan teman-teman tambahkan persediaan dalam proses di bulan Januari. Jadi untuk awal berapa dijumlahkan. Kemudian eh, silakan teman-teman kurangi dengan persediaan barang dalam proses, ketemu berapa sehingga ketemulah HPP-nya berapa. Kalau bingung ntar saya tunjukin soalnya seperti biasa. Bukan soal, contohnya. Lalu nih laporan laba rugi hampir sama ya kayak laporan laba rugi perusahaan dagang. Ada penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Terus apa namanya? Di sini ada persediaan, kalau udah ketemu nih penjualan bersihnya dikurangi dengan HPP seperti biasa gitu ya.
ketemulah nih HPP yang sudah didapat tadi penghitungan awal, maka ketemu laba rugi kotornya berapa. Sama seperti perusahaan dagang ya. Nah, ini tadi laba rugi kotor karena belum dikurangi dengan biaya operasional, betul nggak? Di sini hanya fokus ke uh, penjualan dikurangi HPP saja, belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional, gitu. Nah, ini berarti dia menggunakan multi step ya, karena dia mengurangi dulu biaya operasional sehingga diketahui laba rugi bersih sebelum pendapatan di luar usaha. Seperti biasa, dia multi step, baru dia dikurangi dengan pendapatan di luar usaha. Nih, mana nih? Nih dia. Sehingga ketemu laba rugi setelah adanya pendapatan dan biaya di luar usaha. Sama aja kan kayak perusahaan dagang gitu. Tidak ada bedanya. Makanya saya fokus di pembuatan harga laporan HPP karena di sini memang HPP-nya berbeda dengan perusahaan dagang, di mana kita membagi bahan baku atau bahan persediaan barang tuh jadi ada bahan baku dalam proses dan persediaan barang jadi. Itu yang bedanya di situ. Terus ini juga sama laba ditahan ya. Penghitungan laba ditahan atau perubahan modal sama aja. Kemudian ini juga secara neraca juga sama saja, bentuk yang kiri kanan tidak ada bedanya. Nah, kalau di sini saya silakan bikin laporan HP produksi saja ya. HP produksi dengan soal sendiri. Soal sendiri, silakan tulis yang jelas gitu ya. Nah, ini nih yang perlu teman-teman tahu, jurnal penutup untuk perusahaan industri yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini teman-teman ada banyak nih. Ada pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya gaji pabrik, listrik, dan lain-lain. Nah, ini tinggal dibalik ikhtisar HPP-nya berapa gitu. Nah, ini silakan teman-teman juga bikin ya. Bikin soal silahkan saja, karang bebas boleh. Gitu. Yang penting angka, yang penting teman-teman tahu gitu. Oh, cara menutupnya tinggal dibalik seperti ini gitu ya. Nah, setelahnya juga gampang, ada neraca saldo setelah penutupan buku sama penyesuaian kembali. Ini yang seperti biasa teman-teman lakukan di materi-materi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, seperti biasa, selain soal isai, silakan bikin soal PG-nya. Yang membedakan laporan keuangan perusahaan industri dengan perusahaan dagang adalah dengan adanya laporan, silakan isi. Lalu kalau ada persediaan barang jadi awal ditambah HP produksi, maka menjadi silakan dikerjakan. Lalu ada rumus nih, biaya bahan baku ditambah biaya buruh langsung dan BOP adalah rumus apa? Silakan dijawab. Lalu persediaan barang nih, ini termasuk persediaan barang apa? Apakah awal atau akhir? Ditambah HPP maka menjadi apa? Silakan dijawab juga. Lalu yang terakhir, biaya pabrik dikurangi biaya bahan baku tambah biaya buruh langsung merupakan biaya apa? Silakan dijawab ya. Ini kita sama-sama latihan. Jadi soalnya ada dua, soal PG dan soal esai yang ada dua tadi itu ya. Membuat contoh laporan HPP dan jurnal penutup. Gitu, itu saja. Jadi biar teman-teman gak bingung, karena silakan hemat energinya untuk kuis di pertemuan berikutnya gitu, karena kuisnya saya bikin agak sedikit sulit biar teman-teman terbiasa untuk mengerjakan UAS-nya nanti di akhir di bulan Januari. Oh ya, sebagai pengumuman, karena memang saya baru tahu ya kelas terakhir kan tanggal 22, sehingga 23 libur. Nah, untuk teman-teman yang dapat kelas di tanggal 23 sudah saya ajukan pengganti di hari Sabtu sebelumnya gitu. Jadi Sabtu minggu ini ya. Dan untuk sorry Deng, ini bukan yang sekarang, tapi yang Sabtu minggu depan, berarti bukan Sabtu minggu ini. Karena besok masih ada perkuliahan. Di minggu ini kita masih ada perkuliahan. Gitu ya. Tunggu, kok saya jadi bingung. Oh, bukan benar. Karena tanggal 23 kan terakhir, 22 terakhir, maka tanggal 23 itu dimajukan. Pokoknya tanggal 19 itu pengganti untuk yang kena libur di tanggal 23. Teman-teman yang hari Rabu silahkan siap-siap pengganti di tanggal 19.
Untuk jam saya setting di jam 2 untuk yang kelas pagi sama di jam setengah 5 untuk yang kelas sore. Ini kan sudah saya upload dari sekarang nih gitu, jadi teman-teman siap-siap gitu karena nanti untuk akan saya pertemuan yang akan saya gantikan itu adalah untuk yang kuis gitu. Nanti untuk kuis akan saya share. Untuk kuisnya ini kok nggak buru-buru sebenarnya, yang penting silahkan kerjakan. Memang di kuisnya saya tulis 2 kali 24 jam, tapi jika teman-teman merasa sulit, setidaknya sebelum tanggal 28 silahkan kirim ke saya gitu ya. Ini untuk yang terkena libur di tanggal 23. Untuk yang tanggal 24 tanggal 25 tidak ada kelas pengganti karena dimundurkan di bulan Januari. Jadi untuk kuis teman-teman yang kena di hari Kamis sama Jumat akan saya berikan di bulan Januari. Tanggal 7 tanggal 8 kalau nggak salah gitu ya. Jadi yang kena kelas pengganti hanya yang di tanggal 23 saja. Untuk teman-teman yang kuliah di tanggal 23 merasa nanti ini ya, berarti harus kerjakan kuisnya terlebih dahulu sebelum teman-teman yang lainnya mengerjakan. Oke, silakan dengarkan juga video saya yang salah satunya terkait dengan contoh pembuatan laporan HPP biar teman-teman nggak bingung. Sekian dan terima kasih.